Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sebastian Ferdi Lomak Pangaribuan dengan NIM 2203020051. Saya akan mempresentasikan materi toksisitas. Toksisitas perairan. Toksisitas perairan adalah ukuran kemampuan zat kimia atau kontaminan untuk menyebabkan efek merugikan pada organisme yang hidup di lingkungan perairan. Toksisitas ini bergantung pada faktor-faktor seperti jenis zat kimia, konsentrasi, durasi paparan, serta spesies organisme yang terpapar. Zat toksik biasanya dapat berasal dari berbagai sumber seperti limbah industri, bahan organik, logam berat, dan bahan kimia lainnya yang terlarut atau tersuspensi dalam air. Jenis-jenis toksitas. Jenis-jenis toksitas dibagi dua. Yang pertama, toksitas akut adalah jenis toksitas yang menggambarkan efek merugikan yang timbul dalam waktu yang sangat singkat setelah organisme terpapar zat beracun pada konsentrasi yang tinggi. Efek toksik ini biasanya terjadi dalam waktu periode yang sangat singkat, umumnya dalam waktu 24 hingga 96 jam, tergantung pada organisme dan zat yang diuji. Yang kedua, ada toksitas kronis, adalah jenis toksitas yang terjadi akibat paparan organisme terhadap zat beracun dalam konsentrasi rendah, tetapi dalam jangka waktu yang panjang. Efek yang dihasilkan cenderung bersifat kumulatif, muncul secara perlahan, dan seringkali melibatkan gangguan pada fungsi fisiologis organisme yang tidak selalu mematikan dalam waktu yang singkat, tetapi bisa menyebabkan kerusakan panjang seperti gangguan reproduksi, pertumbuhan, dan fungsi organ. Ya, selanjutnya, ambang batas. Ambang batas adalah konsentrasi zat tertentu dalam air di mana efek toksik mulai muncul. Ini ditentukan melalui eksperimen toksikologi dan uji pendahuluan yang digunakan untuk mengelola kualitas air. Ambang batas dibagi dua, ada ambang batas atas. Konsentrasi ambang batas adalah konsentrasi terendah dari bahan uji yang dapat menyebabkan semua atau hampir semua ikan uji mati dalam periode waktu pemaparan 24 jam. Seperti contoh, untuk ikan gurame, ambang batas terhadap Roundup adalah 200 ppm. Di atas konsentrasi ini, organisme mulai mengalami gangguan fisiologis yang serius yang dapat menyebabkan penurunan fungsi organ hingga kematian. Yang kedua, ada ambang batas bawah. Ambang batas bawah adalah konsentrasi tertinggi dari bahan uji, di mana semua atau hampir semua ikan uji setelah pemaparan 48 jam. Contohnya untuk ikan gurame, ambang batas bawah Roundup adalah 0,1 ppm, di mana organisme mulai menunjukkan stres atau penurunan aktivitas metabolik. Selanjutnya, LC50 atau dengan sebutan lethal concentration. Lethal concentration 50 adalah konsentrasi suatu zat yang menyebabkan kematian 50% dari populasi organisme uji dalam waktu tertentu. Biasanya diukur dalam waktu 24, 48, atau 96 jam. Parameter ini digunakan sebagai indikator toksitas akut suatu zat di lingkungan. Nilai LC yang lebih rendah menandakan zat tersebut lebih toksik karena memerlukan konsentrasi yang lebih rendah untuk membunuh 50% dari populasi. Sekian presentasi saya mengenai toksisitas perairan. Laut adalah cerminan dari kesehatan bumi. Setiap sampah yang kita buang ke dalamnya bukan hanya mencemari air, tetapi juga merusak kehidupan dan masa depan kita sendiri. Menjaga laut berarti menjaga kehidupan. Semoga presentasi saya hari ini dapat menginspirasi teman-teman yang melihat dan menonton untuk lebih menjaga lingkungan kita.